Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan judul yang telah kita rencanakan, yaitu malam kini tentang dendam khesumat, bahasa Minang dendam kasumai. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa al-mu'minu laisa bihaqud, orang mukmin itu kalau memang dia betul-betul mukmin, bukanlah dia pendendam. Dalam bahasa kitab, dendam itu disebut dengan hiqdun. Ha, qaf, dal, hiqdun. Secara bahasa artinya menahan. Ha, qaf, dal, haqada, menahan. Dikatakan dendam itu dengan hikdun, menahan, karena orang yang dendam adalah orang yang menahan dan memendam serta menyimpan. Terkadang disebut juga nanti dengan dakhnun, memendam sesuatu, satu saat nanti akan meledak, meletus. Itu dendam. Dalam beberapa penjelasan ulama, termasuk di kitab Nabawi, marah, kalaulah meluap-luap marah, tapi tidak bisa dilepaskan marah. Bangi lah sampai ke ubun-ubun, tapi tidak dilapihan. Lantaran kok apa penyebabnya, kemudian disimpan, lalu mendekam dalam hati. Makin lamanya makin gadang, semakin membesar marahnya tersimpan cukup. Itu yang disebut dengan hikdun. Orang awak terjemahan dendam. Jadi dendam itu istilahnya buah daripada marah. Natijah daripada marah, buah marah. Jadi kalau orang marah, bangi, nyoba buah, buahnya menjadi dendam. Dan dendam kalau disimpan, dipendam, bahkan dipupuk, dipelihara, ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Nah, di antara penyakit hati yang sangat berbahaya lantaran dendam itu adalah hasad. Dalam pertemuan kita yang lalu lah kita kaji itu hasad, dengki. Waalaikumsalam. Hasad, dengki, tidak suka melihat, mendengar, atau mengetahui orang lain mendapat kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, atau keberhasilan. Malahan senang, suka melihatnya gagal, mendapat suatu musibah, celaka, dan seterusnya. Aku buah dendam. Buah dendam. Karena dendam itu marah yang disimpan. Kenapa orang tidak melampiaskan marah? Atau kenapa orang tidak melapihan bangi? Faktornya antara lain adalah karena takwi.
atau belum ada kesempatan, atau ada sekian banyak pertimbangan tapi tidak dihabiskan, disimpan. Kalau dihabiskan, namanya itu memaafkan. Menghabiskan, memaafkan, menghilangkan, melenyapkan marah itu. Kalau disimpan, kalau dipendam, dipepuak, dipelihara, dijaga, makin kadang, lailahnya dendam. Orang yang dendam nanti akan berbuah kepada berbagai macam penyakit-penyakit hati yang berbahaya, kronis. Itu yang pertama, hasad, dengki, iri, bingi. Senang, tidak suka, benci, menguruk hatinya mencari orang senang, bahagia, mendapat, beruntung, berhasil. Sebaliknya senangnya mencari orang jatuh, hancur. Aku buah dendam. Buah dendam. Dan dendam itu sendiri menyakitkan kepada jiwa. Yalah, memang galagak atari. Muka bagai hitam-hitam ke hijau-hijau bentuknya biasanya. Mencari tidak selesai. Pencarian bagai tak tapik. Dan mencari orang yang didendam ni pun tak muah. Cari luri-luri, mencari airing. Suka mengelak. Itu natijah, buah hasil daripada dendam yang pertama sekali hasad. Hasud, dengki, atau iri atau bingi. Yang kedua, buahnya yang paling berbahaya disiko dialihkan, bahwa menambah, yazidu ala idmaril hasad fil batin. Semulalah bingi je, semulalah dengki je, semulalah hebek je, tapi dia adanya bangi yang tak lapis dipendam, bertambah, makin menambah kebencian yang sudah ada, makin menambah hasad, hasud yang sudah ada, makin menambah menguruk, mengkutuk, menjajuk sama hati, makin bertambah. Namanya yazidu ala idmaril hasad, menambah apa yang telah disimpan. Jadi kalau tidak dihilangkan, makin bahagia orang, makin senang orang, makin sukses orang, makin berhasil orang, makin mendapat orang, makin bagaikan gunung berapi yang menyimpan lahar yang siap suatu saat meledak. Ya tak, ini tak mau mendengar orang yang dibenci ko sukses berhasil tu. Jadi makin menambah, makin bertumpuk, magma makin bertumpuk. Yang ketiga, buahnya. Buah itu kan hasil tak? Natijah itu hasil buah. Yang ketiga, buahnya adalah bahasa awaknya tidak muah bergaul orang tu. Duduk ke tak muah dekatnya. Sesurau tak muah duduk ke awak. Siko pak ketua. Sesurau tak muah duduk mereng-mereng. Awak kumpul senang duduk. Lurah. Tak perlu lurah nak makasihnya itu tak muah bergaulnya. Duduk ke tak muah membatu diam saja, membuduannya Allah Rabbi membuduannya. Itu kitab kah? Tidak mau karang-karang tu lah. Amal zikr dipaparkan. Tak. Tidak mau bergaul, duduk berdampingan, berdekatan. Tiba di salat, tidak mau sasau. Nampak di sana pindah. Tiba dia mengecek dengan aku. Kalau orang tu mengeceknya, ada ni kerajuannya, tahan ni kerajuan, tahan ni kupiannya, tak tahu. Cubalah dendam, tak percaya. Dan awaklah pernah dendam. Ambo pernah lah dendam. Cuma babuang saya damnya. Tinggal saya den saja, den. Damnya habis, den saya tinggal. Den.
Dendam itu kan masuk ke den. Jadi meninggalkan, tidak mau bersahabat, bergaul, duduk-duduk, berdekatan, bahkan sampai salat pun tidak mau. Kata Nabi, untuk melunakkan hatimu, dekat, untuk melunakkan hatimu, berdampinganlah, berdekatalah dengan orang yang kau benci ketika salat. Bersinggungan tangan. Jangan dia apa-apanya tangan ketika sembahyang tu. Jadi makin kita jauh, hanya makin merumehnya. Kalau salat tu, iya salat. Nak salat tambah bayu lah. Sedangkan salat selama itu, apalagi nak salat. Tapi salat tu mencegah perbuatan keji dan munkar, iyalah, kan iya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iyalah, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi itu tujuannya. Apalagi nak salat gitu. Sedangkan salatnya lamantun. Kalau bahasa awak sedang payung salah basah, apalagi nak berpayung. Yang ketiga, tu buah yang ketiga. Buah yang keempat atau natijah. Agak kurang pada tadi, tapi kenyataan realnya begitu. So, ndak mau basuhnya. Kalau batamu nampak sini basuh mailak atau pura-pura ada kesibukan atau bercari-cari kerajau supaya awak melengah nak nampak dan seterusnya. Enggan basuh, enggan bertamu, kalau nampak di jalannya berkelok atau dan lain-lain. Duh, nang kampe. Kalau ada diambo di awak itu, aku tandanya ada bibit tu awak. Marah, bangih yang bersimpan, ndak keluar, ndak lepih. Tanda ada bibit. Jangan dibawa ke rumah sakit. Dioperasi benar, ndak bersuara tu dah. Dibalah, ndak ada suara hati tu dah. Dibawa nak ke apotek tempat pangeran tak diubek ni. Pelan tak dah. Nak bawa ke masjid, bawa ke surau, mengaji. Dengan ayat-ayat hadis-hadis nyalihkan, saya bawa Quran tu kan obat. Al-Quran tu syifa lima fi sudur, obat penyakit yang ada di hati. Salah satu penyakit itu dendam. Dibaca, tak dibaca, dipahami, dipelajari, didangan. Yang ketujuh, berarti surah nak menyimak bentuk tu. Yang lain tak menyimak. Yang kelima. Yang kampe mula lihat. Kalau di belakangnya suka mempergunjingkan, suka menyebut-nyebut kekurangan, kejelekan, kelemahan. Jarang saya menelok di orang. Jadi kenapa orang bergunjing? Salah satu penyebab orang gunjing, salah satunya adalah karena dia benci, sakit hati, marah kepada orang yang digunjing. Orang menyebut nancak-ancak, ini boleh sebutnya. Asyik-asyik sanu-sanu, aku tak tahu perangai yang tuyuk tu. Nak tahu aku perangai den lalamu bagaimana den. Tak ada lah dia. Sajak mengaji di Bukhari, siswa dah tahu dia perangainya. Itu kan. Den. Kalau den itu tak padik, kalau den itu lah lain. Dia orang bicara yang baik-baik, yang bagus-bagus, saya rancak-rancak tentang yang dibicarakannya kelemahan, kekurangan, keburukan, kejelekan. Itu bayu dendam. 5. Yang keenam, suka mencemeh gayanya, mencemes, meniru-niru, mengulang-ulang kalimat-kalimat yang cocok dibaca orang tu,
atau meniru-niru gayanya, tingkahnya, caranya bicara, caranya begitu, dengan ingin menjelekkan, menghina, menjatuhkannya. Itu angka 6. Alah 6 tuh. Nah, 6. Yang ketujuh, kena pilihan bayo, menunggu peluang, menunggu kesempatan. Kalau ada kesempatan, ada peluang, akan menyakiti. Di samping menyakiti, langsung atau tidak langsung menyakiti, atau tidak lalu dia didarik, tanjak aja ada. Jadinya ingin menzalimi. Kalau yang paling bayo, mencari peluang, mencari kesempatan, nanti melancarkan serangannya, bisa dengan jalan memukul atau segala macam, bahkan bisa membunuh. Yang ke-8, membuahkan kepada apa namanya juga, tidak mau memberikan hak orang itu, amanahnya, pesan-pesannya, atau sesuatu tidak ingin kita kembalikan, bahkan kita merusak punyanya barangnya. Tidak ingin kita memberikan haknya atau amanahnya atau petaruhnya, bahkan kita malah ingin merusak. Kadang-kadang merusak motornya, atau otonya, atau rumahnya, atau pikakihnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan ko anjing no ratu mila anjing no ko anjing no yo anjing no ila tu yang siao itu anjing no nado pungkam mila no ayo anjing abang kan naik banyak gitu. 8 ko namanya natijah, buah daripada dendam kesumat, buahnya begitu. Dikatakan dalam kitab Mauizah, serendah-rendah, sekurang-kurang dendam itu, di samping salapannya ko adalah 6 paling kurang yang minimalisnya adalah kita tidak ramah kayaknya. Paling kurang, tidak ramah, mengecek kayak sondek mengkeluar. Entah. Tentu dia. Ada paling kurang. Tidak ramah, tidak mau mengecek dengan normal, bahkan terkesan enggan menolongnya, membantunya, dan segala macam. Juga termasuk mansua duduk kan, tak mau mansua duduk tenang ya, pura-pura berzikir saja. Udahlah payah kalau lu pura-pura berzikir saja. Ay kalau bayu, bayu, itu dendam. Kau ada diambo atau dawa, ansua-ansua mengurangnya, sebab itu mencukur. Ada kisah menarik ya. Dalam beberapa hadis riwayat, hadis itu sahih. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan muncul, sekarang sebentar lagi akan muncul kepada kamu rajulun min ahlil jannah, seseorang daripada penduduk surga. Ketika itu Rasulullah sedang duduk dengan sahabat-sahabat. Tidak lama kemudian datang seseorang dari jauh, janggutnya kok masih basah, pakai wudhu, dan dia menyenjeng sendal. Dan dia sudah berwudhu, masuk masjid. Dicari tidak ada yang lain oleh sahabat. Rupanya orang kau nanti bisa besok aja.
sudah bulu basah, yang sendal belum saja. Sebesar saja. Beko di saat lain ketika duduk diulang sulah balik sebentar lagi. Ittali alaikum al-an alaikum min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul laki-laki daripada penghuni surga. Ana muncul orang tu je. Pas lan sudah bulu balik masih basah-basah jadi yang terlompah. Yang terompahnya sendal. Sampai kalau tak salah 3 kali diulang. Turut-turut. Ada yang penasaran. Salah satu yang penasaranku Sa'ad atau dalam riwayat lain Abdullah bin Umar. Penasarannya. Di malah keistimewaannya orang kuah. Ini bisa besok sih. Penasaran. Kita ringkas. Lalu datanglah ni kau orang kuah. Izinkan ambo menginap di rumah angku je. Ambo ada masalah yang gaib bocah. Nggak ada jadi. Selama 3 hari nyo amati calon penghuni surga kata Rasulullah. Biasa-biasa sembahyang malam kan ada. Sembahyang malam lah. Biasa. Dan pokok-pokok aja pada lupa tak banyak ngecek. Tak ada keistimewaan tertentu. Sehingga nanti fikir di Abdullah bin Umar di mana ada kelebihan si anu kah? Calon penghuni surga malah kelebihan penasaran. Lalu ingkasnya lari ketiganya tamu kan 3 hari ni boleh distimewaan kan? Sabananya ambo ndak ada masalah ya orang ya pak mo di ayah bos. Cuman mo penasaran. Berturut-turut Rasulullah mengecekkan bahwa engkau ditunjuk sebagai ahli surga. Penasaran dan engkau lakukan. Mo cari 3 hari besok-besok saja. Anak engkau cari tu nombor itu saja. Tak ada lain dah, tu saja. Berapa lama engkau nginap di rumah 3 hari? Itu nombor itu saja. Cuman lapai siapakah? Panggil balik. Dia cek cuman nombor lakukan setiap malam. Anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghashan wala ahsunu ahadan ala khairi atawallah ya. Ambo ndak ada di hati muka. Ndak ada di hati muka. Ingin menipu, ingin mengucuh, ingin khianat kepada seorang pun juga. Dan ndak ada ambo dangki, bingi, iri kepada seseorang ketika Allah beri kelebihan. Ndak ada simpan. Ndak ada nama terus. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan anni lam abid. Ambo malam hari ndak tidur. Kalau ada dia mau rasa menyimpan rasa dendam ndak kalau. Jadi dia mau ndak kalalok doh malam hari sebelum wahabian rasa daginan menyimpan memendam banci ke orang. Berarti dia mau tubuh buang habis-habis. Sehingga melalok damai saja. Itu menoh. Ikon yang tak ada di kami. Ikon yang tak ada di kami. Dia nampak di kita di situ dengki, dendam, busuk hati, mengkuruk, menjajok, mencari orang. Itu penghalang juga untuk bisa sampai ke surga. Walaupun yang ahli ibadah. Bukan masuk neraka, cuman penghalang masuk. Tambah masuk surga tu di mata aleh. Nak masuk neraka, cuma tahalang masuk surga. Sampai duanya. Hendak neraka, masuk surga. Penyakit hati itu berupa itu harus dibuang. Apalah doa yang diajar Nabi dulu tu, bahwa dalam surah Al-Hasyr ya ayat 10
doa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana. Ya Allah, janganlah hendaknya ada di hati kami gil, rasa dendam, rasa benci, rasa dengki, rasa marah di hati kami kepada seorang pun orang muslim. Jangan ada di hati kami rasa itu. Yang terbaik, capek maafkan. Kalau bangih cako dikendalikan, namanya kazim. Man kaduma, tahan, kendalikan marah, jangan lepaskan dan hilangkan. Lalu maafkan, itu yang terbaik. Maaf kako yang paling payah. Sebab maafku sebenarnya secara bahasa maafku angin bertiup menyapu sarap-sarap. Angin bertiup jang disapuno sarap. Sampah, daun-daun, plastik kertas disampah, disapunya. Afatir rih, angin menyapu sampah-sampah sarap-sarap. Dari situlah kata-kata berbunyi afu, fa'fu, wa'fu anni, rabbil fili, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu. Maafkanlah aku, wa'fu, asal katanya afu, afa'afu. Wa'fir lana wa'fu an, wa'fu anna. Allah maghfir lahu warahmu wa'afi wa'fu. Itu maaf. Asal katanya menyapu, menghilangkan bekas-bekas. Maka digambarkanlah raso-raso nanado di hati waktu benci, sakit, dendam, dengki, marah, kesal kepada orang. Itu bagaikan sarap daun-daun, karte-karte, kulit ke kulit, sampah ke sampah, disapu supaya hati kita bersih. Kalau tidak kita sapu, tambahnya keinginan kita untuk memerahsiakan halaman kita dia banyak sampah, pekarangan kita banyak sampah, berarti kita keinginan kita untuk memerahsiakan pekarangan kita. Makin kita pabian pekarangan kita kumuh, rahsia makin kumuhnya. Coba bayangkan kalau hati kumuh, dandam, jajo, bangi, mengkuruk, mengkutu, sama, macam-macam lah, itu kumuh hati, harus disapu. Menyapu, maaf. Jadi maaf adalah suatu tindakan, suatu upaya kita untuk membersihkan hati kita daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang kepada kita. Kalau kita marah ke orang, abihan marah, cari ya mau ke marah. Kenapa marah? Kalau dendam sakit hati, bang kau dendam sakit hati, buang, sapu. Dan itu pekerjaan sangat sulit. Sangat sulit. Gimana kalau sulit lah, mantung kerajaan kawa. Amuah mengkau dulu. Bertambahnya lah. Ada yang ku ada lah diturui. Ya itu kipe. Kau ada 3 buah kau. Mana 2 buah ni? Kau kita ambil secontoh. 2. Ini berapa kau? 2.
Oh. Oh. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 109. Khuzil afwa wa'mur bil 'arf wa'arid 'anil jahilin. Berilah kemaafan, berpalinglah daripada suruh orang baik yang baik, berpaling daripada orang jahil. Kalimatnya khuz. Khuz itu ambil. Khudil afwa, secara bahasa ambillah sikap memaafkan. Ambil. Itu yang kena ambil. Pilihannya memaafkan, balas dendam. Pilihan yang ketiga, ijali kakalah, podo yang muadil, bodoh sobe kalau dia tahu masuk neraka nah. Ane perintah kita khuz, ambil maaf. Ambillah supaya senang, supaya bebas hati wak. Jangan ambil sikap marah, sikap dendam, sikap membalas. Kalau itu yang kalian ambil, cahaya kalian, itu maksudnya. Selesai kalian. Khuzil afwa wa'mur bil 'urf, suruh orang baik-baik, berpaling daripada orang jahil. Jangan dipatuhi orang jahil itu. Dengan catatan, kamu mengecek sebaru kah? Kau jangan balik lo, kamu kaji nak. Kamu mengecek sebaru. Sama-sama kita amalan. Sama-sama kita pakai. Kalau nak kesenang hati kita, nak kebebas hati kita, memikirkan orang, supaya nak muam atau lalu, makan nak lama, kok nampak orang biasa-biasa sewak, maaf. Maaf kadang ragu, agiah kadang faedah. Bagiah kau kadang faedah kurang, kalau maaf kadang ragunya. Ambil na maaf tu. Sebab awak meminta maaf kepada Allah. Wa'fu anna wa'fu anni. Tapi Allah nak memaafkan awak kalau awak nak maafkan orang. Ya, balasan sesuai dengan karajo. Kalau kita memaafkan, dia maafkan Allah. Kalau kita mengampuni, dia ampunkan Allah. Dulu begini. Ketika Aisyah difitnah, bobek serong. Namanya berselingkuh. Istri Nabi Aisyah dituduh berselingkuh. Maka hebohlah Madinah, sebulan goncang, rumah tangga Nabi goncang. Digambar-gambarkan oleh kaum munafik. Digambar-gambarkan oleh kaum munafik. Salah satunya keluarga Abu Bakar. Abu Bakar kan apa Aisyah? Apa Aisyah? Aisyah istri Nabi. Salah satunya keluarga yang Abu Bakar. Abu Bakar cok menolong. Kehidupannya sehari-hari disubsidi oleh Bakar. Adiknya susah. Kehidupannya sehari-hari disubsidi oleh Abu Bakar. Namanya si Mistah. Kemudian adiknya satu menggembar-gemboran. Bahasa Aisyah ko memang buat serong, tanggung-tanggung dah. Lalu Abu Bakar menarik subsidinya. Tidak dibantu oleh Abu Bakar lagi, kehidupan rumah tangganya, payahnya, susahnya. Kan biasa sini tu. Biasa tu. Kalau dibantu Abu Bakar, akan limpuan pada aku.
Kalau bahasa biar nak tahu rasul baca. Salamu ko gitu nan membiayai duitnya, membantunya segala macam. Akini satu lo no. Apa soal no? Ano lo nan nalabia. Ini kelera apa jago mah. Itu bahasa nah. Ditahan oleh Abu Bakar membantu. Ini kaum muslimin, muhajirinnya. Tapi tersilapnya. Kemudian turunlah ayat. Di si Mistah ko orang miskin, kerabat bagi Abu Bakar, susahnya payah ekonominya. Sementara rumah tangga Rasulullah goyang. Rumah tangga Rasulullah itu digembar-gemborkan oleh orang munafik bahwa Aisyah berselingkuh. Tentu panjang ceritanya. Tentu yonya Aisyah nyoga dimudo baru Rasulullah salah umur lah hampir mencapai 60. Tentu macam-macam lah cerita orang. Namun di usia muka Rasulullah, Aisyah ketika itu umur belasan tahun. Rasulullah meninggal sih umur Aisyah lah 7 balik 8 balik. Sekitar umur 5 balik Aisyah ketika itu. Rasulullah satu umur ko. Tapi gagal Rasulullah enggak, jangan cari lah mo. Jangan cari lah. Turunlah surah An-Nur, surah ke-24 ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah sampai bersumpah orang yang punya kelapangan hidup, orang yang punya harta, kelebihan rezeki, untuk tidak mau memberi, membantu karib kerabat, orang miskin dan muhajirin. Ketiga-tiga itu ada di Mistah. Yang karib Abu Bakar. Dan keduanya orang miskin. Ketiganya muhajirin, orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kelimpungan hidupnya. Janganlah sampai bersumpah-sumpah loh untuk tidak membantu karib kerabat, orang miskin dan muhajirin. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah memaafkan saja dan berlapang dada. Ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka Allah memaafkanmu, Allah mengampunkan dosamu? Turun ayat ko dibaca ke Rasulullah. Kata Abu Bakar menjawab, ambo lakukan Rasulullah. Ambo lakukan, ambo maafkan, ambo bantu balik. Itu Abu Bakar. Apakah kalian tidak ingin, tidak suka Allah memaafkan kalian, mengampunkan dosa kalian? Kalau lagi suka memaafkan, melapang dosa, menerima sikap orang kuat. Jawab Abu Bakar, ambo lakukan Rasulullah, melakukan. Lalu kembalilah Abu Bakar membantu kehidupan. Si anak bisa tak itu Abu Bakar. Kalau awak walaupun abu awak tidak bisa awak tu. Barana kita tunggu nabu di muka awak, kumuh awak. Kecuali kita lakukan pada Abu Bakar. Sari, mana ke sari? Lo ini angkang lo. Assalamualaikum kita gadang, kita asuh. Kita anggap anak sendiri atau adik sendiri, kita anggap tangan kanan kita, lo nama kelabian. Cimpa puih macam itu maafkan sajalah. Jangan simpan, jangan bangi, jangan dendam. Maafkan ko nazari. Bisa awak memaafkan, kalau letakana bahasa dengan ko Allah pun akan memaafkan awak. Kalau memaafkan dulu jangan cari orangnya, karena bahasa awak kita, awak akan dimaafkan Allah. Dosa awak akan diampunkan Allah. Kalau cari aja bantu apa jatuh sekemuntahnya. Kalau nak kamiknya kalau menyeh-menyehnya kalau lunak no kalau caciang kematang giriak no mantu kalau ipaturi anu no aku nasihat bagi kita yang mendendam atau kita yang didandami. Ini dua masalah. Kalau tidak dendam, didandami. Anu memang ketujuh. Tidak dimakan, apa mati? Dimakan, ini mati. Buang sebuah tu.
Ayahnya semula kamu aku buang semua tu. Dia makan indak makan dah buang saja. Sebab buah tu nak dulu. Itu caranya. Jadi kadang-kadang sakit wako, sakit badan, sakit jiwa wako, sakit hati wako, awak nak membuat, awak nak menyimpan, awak nak mampu. Jadi solusi Al-Quran adalah bacaronya supaya kita tidak sakit. Maafkan kau menghilang sakit. Maafus. Dan itu tidak gampang. Caranya adalah ingat fadilah, ingat keutamaan, ingat keistimewaan. Kalau kita boleh memaafkan. Semua memaafkan pun adalah keinginan kita untuk maafkan, tidak keinginan orang dah. Ayat menyuruh kita bukan meminta maaf, ayat menyuruh kita memaafkan. Berarti adalah inisiatif kita untuk membuang itu, untuk amal-amal itu. Kadang-kadang dia nak minta maaf orang tu. Nak ada orang bersalah tu. Memang aku tak ada bersalah kan? Tak ada bersalah. Aku orang penyinggung macamnya. Banyak tak? Jadi tarang-tarang wak isonggeng ada salahnya. Sudah terpijak wak impok janjang. Itu mesti ketencak dari titik badan. Ada salahnya lah. Galak je lah. Jadi kalau kita ingin memaafkan itu tindakan kita untuk merahsiakan hati kita. Tidak orang tu dah. Awak ingin merahsiakan hati kita. Kalau kita merahsiakan, wak plong. Sesuatu itu kita dimaafkan Allah, diampunkan Allah dosa kita. Itu yang kadang-kadang ajan orang tu. Iko bukan ambo berhasil hendak mari kita sama-sama. Dendam jangan disimpan, sakit hati jangan disimpan, kesumat jangan dipelihara dan kijar. Itu kaji kita. Dendam kesumat. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang cakap 8. 8. Minimal tidak mau duduk lekeknya. Tidak mau bertemu. Mengecek bagai muah. Mencari bagai mana-mana kuah gitu. Minimal. Kalau ada mana-mana kuah kini gua. Itu tanda tekan tua. Tekan tua. Sekian kejiwa lina ragu. Pelan lazan. Kalau tidak ada ragu kan tinggal maaf saja doa. Tinggal maaf saja. Kenanya, Aiko. Iya. Ini nampak nih Tuhan sekali. Oh iya. Oh itu. Pencarian dia Tuhan. Ya. Itu Bika Semariana. Kalau tidak suka terkena-kena. Jadi intinya lah itu kulike tabiat kerajon peperangainya. Sikap kita lah kita anggap lah kita maafkan, tapi diulangnya balik. Ini dua cara. Kenapa itu terjadi kepada awak? Tidak kepada orang. Ini orang biasalah kan? Terjadi kepada awak, di kantor, di instansi awak, atau kawak benar langsung. Di satu sisi, sebenarnya ada sekian dosa-dosa kesalahan kita yang ingin Allah hapus. Yang ingin Allah maafkan. Ini berulang-ulang kalinya, tanda ada sekian kali yang sapu Allah salah awak. Itu satu sisi lah. Di sisi lain melatih kesabaran. Sabar, upono mengaji di meja aku murah, amal sari. Balian kamu beko, hanya mengaji sana mengaji cobalah.
Ini latih kesabaran. Orang tu harus ada. Nyo kalau nak tahu apa yang aku rencak, lebih ujat. Nak tahu sepatu aku memang sepatu mahal. Cuo jarang kerimbo. Kalau tahu sepeda aku memang sepeda no bunyi seperti dan tiang, ambok goes. Goes. Jadi nampaknya betul loh, harus ada ujian. Bahasa kita yang pemaaf, sabar, tabah, enggak diuji, Pak. Dua tu sikap. Memang kecelakaan pada aku. Cuman jangan sampai kita bertindak sinan. Ya memang ni penampakan Tuhan sekali. Jangan begitu. Bang jam itu, tentu lo Allah tu begitu perhatian kepada kita. Seakan-akan begitu hebat kita di sisi Allah sampai Allah penampakan baliknya. Kurang tu dia awak tersinggung. Itu rasanya kurang adab kepada Allah. Seakan-akan Allah begitu prihatin kepada kita. Seakan-akan kita kok manusia, Allah tu manusia jadinya kan. Enggak, orang tu kena musibah, kena celaka tu akibatnya saja, bukan lantaran kita. Contoh mudah sudah, awak sakit hati korang. Itu sudah yang meludahnya kau awak. Tadi lapak, kondanya. Jangan sampai kita, Ipan nampak ni Tuhan sekali. Berarti awak aku hebat di mata Tuhan. Jangan itu. Itu bisa jadi itulah kumpulan sekian banyak kesalahan. Nanti bawa klimaksnya. Akumulasi berbagai macam perbuatannya. Salah satunya ada masalah ya Pak. Tapi bukan satu-satunya ya Pak. Kira-kira begitu. Ya Pak, kalau mau makan berdua. Itu kajian malam gini. Semoga berfaedah dan manfaat apa yang kita sampaikan. Judulnya Dendam Kesumat Sakit Hati. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.